Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lois Priskila Ripkandoyo, nomor absen 19 dari kelas 11 MIPA 6. Nah, saya di sini akan mempresentasikan bagaimana kita mengolah limbah berbangun datar dan kita bisa mengambil seperti pada daerah kita sendiri, yaitu Jember. Limbah seperti yang kita tahu, limbah itu merupakan barang yang tidak berguna dan hanya bisa dianggap sebagai buangan oleh orang yang hanya memandang sebelah mata. Tapi kita tahu, jika kita menelusuri setiap karakteristik ataupun ciri-ciri, kita bisa membuat hasilnya lebih estetik dan ekonomis serta bisa serbaguna. Dan kita ambil contoh pada di Jember ini. Jember ini memiliki limbah berbangun datar yang berdimensi 2 dan bisa meliputi persegi panjang, lingkaran maupun persegi yang tidak berbentuk. Dan Jember juga memiliki beragam macam potensi daerah pada setiap daerah di Jember. Misalnya pada daerah pegunungan. Daerah pegunungan itu limbahnya seperti pada kulit buah-buahan, kulit salak, kulit yang berbahan keras, memiliki karakteristik yang keras dan cukup ada yang lunak dan bisa diuraikan. Kita bisa ambil contoh pada kerajinan tersebut pada lukisan mozaik kulit salak. Dan itu sudah sangat estetik sekali karena jika kita mengolah dengan baik, kita bisa menimbulkan sesuatu hal yang berguna menjadi hal berguna. Lalu kita lanjut kepada daerah pesisir. Pada daerah pesisir kita dapat menjumpai seperti tulang ikan, seperti sisik-sisik ikan, seperti limbah pada pohon kelapa, buah kelapa, batok kelapa, semuanya kita bisa melibatkan yang ada di pesisir dan kita bisa mengolahnya menjadi seperti perhiasan dari tulang ikan, manik-manik, terus batok kelapa yang kita bisa jadikan menjadi celengan dan yang lain sebagainya. Memiliki karakteristik yang begitu estetik dan mungkin agak keras, tetapi dapat diuraikan sehingga aman bagi bumi ini. Dan jika kita telusuri lagi, kita lanjut pada daerah pertanian. Pada daerah pertanian memiliki ciri khas yaitu dapat diuraikan dan lunak. Dan kita bisa mengetahui bahwa terdapat seperti ya di pertanian yaitu kulit jagung, jerami padi, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh pada kotak pensil terbuat dari jerami padi, kotak pensil terbuat dari kulitnya jagung, ataupun sendal jepit yang terbuat dari kulitnya jagung. Itu sudah memiliki serbaguna dan juga memiliki kayak estetik dan juga kita memiliki sedikit keuntungan dari setiap kerajinan yang kita buat. Lalu kita lanjut kepada limbah yang ada di daerah perkotaan. Di daerah perkotaan ini rata-rata ada yang diuraikan, ada yang tidak diuraikan, dan ada juga yang berbahan keras. Misalnya kayu, besi, kaca yang rusak atau kain perca. Dan kita ambil contoh seperti boneka. Kita bisa buat boneka yang begitu lucu dan memiliki harga ekonomis jika dari sebuah kain perca. Itu sudah bisa membuat kita menjadi anak bangsa yang kreatif dan memiliki kreativitas yang tinggi bukanlah hal yang mudah. Dan juga seperti kayu yang bekas, kita bisa membuatnya menjadi miniatur, rumah-rumahan, ataupun lain sebagainya. Nah, tahu kan sekarang bahwa limbah tidak hanya merusak bumi ini, jika kita bisa mendaur ulang dan bisa berkreativitas menjadi produk yang berguna bagi bangsa ini. Dan jangan lupakan untuk 3R ya, reduce, reuse, dan recycle. Dan kita bisa menggunakan semuanya jika kita memang ingin berusaha memajukan bangsa ini, sehingga bangsa ini tidak hanya menumpuk dengan sampah, tetapi kita bisa menghasilkan karya yang baik dan berguna untuk bangsa ini. Sekian dari saya yakin bahwa presentasi ini akan bermanfaat bagi orang-orang yang mendengarkan dan menerimanya. Mohon maaf jika saya ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.